Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah yahdikumullah. Hidayah merupakan hak prerogatif Allah yang diberikan kepada siapapun yang Allah memberikan kehendaknya. Namun kita setiap hari minimal itu 17 kali mengucapkan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan, berilah kami petunjuk. Ya Tuhan, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus pada tiap rakaat kita pada sholat 5 waktu setiap harinya, sehingga minimal 17 kali kita mohon petunjuk. Kemudian Rasulullah juga mendahulukan agar kita umatnya itu mencari ilmu wherever and whenever. Wherever itu utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Wherever itu tolabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu mulai dari dilahirkan sampai kepada, mulai dari gendongan sampai kepada masuk ke liang lahat. Berangkat dari dua dasar itu, maka asatid Rodotul Quran Troganir Lamongan mencoba untuk berkhidmah dan berdakwah. Semoga saja dari dakwah teman-teman, dari khidmah teman-teman RQ, asatid RQ di sini itu bisa sedikit memberikan cipratan cahaya untuk kita semua. Kita para ahli asatid di RQ ini mencoba untuk mengintegrasikan, memadukan antara mata pelajaran yang kita ampu ke dalam agama, ke dalam spiritual. Permasalahannya semua yang kita ampu ini adalah ilmu, yang ilmu adalah milik Allah, dan Allah memunculkan ilmunya di dalam firman-firman yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, dilengkapi oleh hadis Rasulullah. Godo gedang, godo telo, didik idang, godo kroso, kembang melati, tanamnya merambat. Semoga bisa nempel di hati dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Al-Mu'minun 12-14 ini menceritakan tentang proses penciptaan manusia yang terbuat dari tanah, kemudian menggunakan kata sambungnya thumma, kemudian berarti ada proses di situ, ada proses perkawinan sel sperma dan sel telur yang akhirnya menempel di rahim seorang ibu, dan terjadilah proses berikutnya hingga keluar seorang bayi ke dunia ini. Kawan, kita semuanya dari proses ini mengetahui bahwa kita sebenarnya tidak ingin dilahirkan. Kemungkinan saja orang tua yang menginginkan kita lahir, atau bahkan tidak diinginkan kelahiran kita oleh orang tua kita. Begitulah, banyak hal yang kita hadapi itu sebenarnya tidak kita inginkan, tidak kita harapkan. Sehingga kita harus memaksa diri kita harus dipaksa oleh sistem kita untuk melaksanakan sesuatu yang kita sebenarnya tidak menginginkan. Misalnya kita dipaksa oleh sistem semesta, kita dipaksa oleh mimpi kita sebagaimana yang kita yakini. Misalnya kita meyakini hemat itu pangkal kaya, maka kita memaksa diri kita untuk berhemat. Tidak boros, menahan diri tidak belanja ini, tidak belanja itu, menahan diri untuk tidak selalu senantiasa mengikuti keinginan kita. Agar apa? Agar kita kaya. Kenapa? Karena dalam mindset kita sudah tertata sepertinya orang kaya itu rasanya kok enak ya, bahagia ya, bisa kesana kesini, tumpangannya enak, hidupnya enak. Akhirnya kita dipaksa oleh sistem keyakinan kita bahwa orang kaya itu enak, sumbernya kaya adalah dengan cara berhemat.
Bisa juga kita dipaksa oleh sistem agama kita. Bisa kita bayangkan pagi petang, sebenarnya kita nyaman tidur sih kalau mau pilih gitu kan. Tapi kita harus memaksa diri kita untuk bangun, menyentuh air yang dingin, kemudian sembahyang. Mengapa? Karena sistem agama kita, karena keyakinan agama kita bahwa sembahyang itu adalah wajib. Apabila ditinggalkan maka berdosa, kalau berdosa maka neraka itu sangat mengerikan. Begitulah, sebenarnya kita tak menginginkan kondisi ini dan kita dipaksa dan memaksa diri kita untuk menghadapinya. Ini memberikan nilai bahwa ada suatu zat yang telah mengatur semuanya. Mengatur semuanya yang kita tidak semuanya tahu bahwa nanti itu bagaimana jadinya. Dari proses ini maka muncullah konsep pembiasaan, konsep pembentukan karakter. Mengapa? Agar tubuh kita terbiasa dipaksa, agar pikiran kita tersistem untuk senantiasa dipaksa. Begitulah. Wallahu a'lamu bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.